Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kimia biosolar B30 dari kelas 109. Perkenalkan nama saya Afifah Safira. Saya Lana Pujaria Syariah. Saya Intan Widya Putri. Saya Naisal Zafir Amir. Saya Bintang Rizkyko. Saya Ahmad Zahid. Saya Muhammad Aras Devandra. Saya Rizky Maulana Arlan. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Berikutnya kami akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami. Apa itu biosolar B30? Dalam bahasa Inggris, biosolar berarti biodiesel. Pengertian biosolar adalah bahan bakar minyak alternatif yang tercipta dari tumbuhan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar merupakan energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama di dunia di kemudian hari. Biosolar merupakan kandidat terbaik untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi berasal dari fosil, tidak seperti minyak sayur yang sama-sama berasal dari tumbuhan. Biosolar melalui proses pengolahan dengan cara berbeda. Dari cara pengolahan dan bahan yang berbeda inilah bahan bakar ini memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan solar, sehingga dapat kita yakini bahwa biosolar dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Bagaimana perbandingan dengan perbandingan energi non-bio? Perbandingan antara biosolar B30 atau bahan bakar bio dengan sumber energi non-bio seperti bahan bakar fosil dapat dilihat dari beberapa aspek kunci. Aspek lingkungan biosolar B30 lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil, karena 30% komponennya adalah biodiesel yang biasanya berasal dari sumber nabati atau lemak hewan. Biosolar memiliki emisi karbon yang lebih rendah. Biodiesel dapat dihasilkan dari sumber-sumber yang dapat diperbarui. Bahan bakar fosil sumber energi non-bio seperti bahan bakar minyak dan batu bara cenderung memiliki jejak karbon yang tinggi dan berkontribusi pada perubahan iklim. Pembuatan biosolar B30. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut: direct use dan juga blending. Mesin diesel yang mempergunakan minyak nabati secara langsung maka sangat tidak baik dan juga dapat menimbulkan masalah. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan suatu kegagalan bawaan. Meskipun banyak minyak nabati ini memiliki sifat yang sangat mirip dengan bahan bakar biosolar, akan tetapi masih diperlukan beberapa proses modifikasi secara kimiawi sebelum kemudian dapat menggunakannya. Sebagian mesin diesel dapat menggunakan bahan bakar minyak nabati yang murni secara langsung. Akan tetapi untuk mesin injeksi langsung seperti turbocharge seperti pada truk di sana tidak dapat dipergunakan secara langsung. Selain itu, untuk konsumsi energi pada mesin yang menggunakan minyak nabati yang murni juga sangat mirip dengan konsumsi energi bila menggunakan biosolar. 2. Microemulsion. Pada proses microemulsion ini memiliki definisi sebagai proses dispersi dari keseimbangan koloid pada mikrostruktur zat cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang jarak 1-150 nm yang kemudian terbentuk secara spontan dari cairan yang umumnya tidak dapat bercampur dan juga satu atau lebih jenis ionik atau non-ionik. Kemudian, komponen biodiesel yang selanjutnya diolah melalui proses microemulsion termasuk pada minyak nabati, bahan bakar diesel, alkohol, dan juga surfaktan serta penambahan dari setana dalam proporsi yang sesuai. Pada proses microemulsion dapat membantu dalam mengurangi viskositas dan juga di sisi lain dapat meningkatkan dari angka setana biodiesel. Meski demikian, penggunaan bahan bakar di diesel hasil dari microemulsion secara terus-menerus nantinya dapat menyebabkan masalah seperti pada jarum injektor yang menempel, kemudian juga pembentukan endapan karbon, dan tidak ketinggalan yaitu adanya pembakaran yang tidak selesai. Null cracking atau pirolisis definisikan sebagai suatu proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya dengan menggunakan energi panas atau pemanasan dengan adanya bantuan dari katalisator. Pirolisis melibatkan suatu proses pemanasan di dalam kondisi anaerob, yaitu tidak adanya oksigen dan juga pemutusan ikatan kimia untuk dapat menghasilkan molekul yang lebih kecil.
Bagaimana perbandingannya dengan energi non-bio? Ketersediaan dan ketahanan energi. Biosolar B30. Ketersediaan biodiesel dapat tergantung pada produksi bahan baku nabati atau lemak hewan yang berfluktuasi namun dapat diperbaharui dan memiliki potensi untuk diverifikasi pasokan energi. Bahan bakar fosil bergantung pada sumber daya fosil yang terbatas dan pasokannya dapat menjadi tidak stabil. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dapat menciptakan risiko ketahanan energi. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Kimia hijau atau green chemistry merupakan suatu pendekatan pada perancangan, pembuatan, dan pemanfaatan produk-produk kimia supaya bisa mengurangi bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar adalah energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi GRK sebesar 29% dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Kesimpulannya adalah biosolar B30 ini diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keuntungan lain dari penggunaan biosolar B30 adalah dari emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga kemudian biosolar B30 dapat membantu mengurangi polusi udara.